warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, om swastiastu. Selamat malam, Mem. Saya Esther Suryani Tampu Bolon, program Magister Keperawatan semester genap. Akan membawakan video ujian praktek tentang Cognitive Behavior Therapy. Ya, saya akan melakukan pertama adalah persiapannya sebagai berikut. Saya sudah mempersiapkan tempat di sini. Klien nanti akan duduk berhadapan sama saya seperti ini dengan jarak yang mungkin sekitar 120 cm dengan klien, dan di meja ini berhadapan. Nanti teknik yang akan digunakan adalah teknik Socrates dengan pertanyaan yang tertuju secara khusus disertai dengan klarifikasi seperti mengapa, bagaimana Bapak bisa membuktikannya, seperti itu contohnya ya. Ini ada modulnya saya bawa untuk ini mempersiapkannya, dan ini yang saya bawa adalah sesi pertama dari CBT, yaitu melakukan asesmen atau pengkajian. Di beberapa modul itu, di beberapa referensi ada yang sampai 20 sesi, tapi di UI itu sampai 5 sesi, tapi tergantung dengan kerjasama dari klien dan terapis, dimana waktunya sekitar 1 jam, ada yang 45 menit. Nah, di sini saya rencanakan waktu itu sekitar 30 sampai 45 menit. Sesi pertama CBT yaitu asesmen tentang pikiran negatif yang dialami oleh klien. Ya, semua pikiran negatif yang dialami klien, dan nanti menggali satu pikiran negatif yang akan diselesaikan satu pikiran negatif untuk mengatasinya, ya. Itu dimana ini saya menyediakan lembaran kerja ya, settingnya seperti ini tadi, tempat lumayan tenang, dan alatnya itu kita ada ini alat tulis dengan evaluasi format. Evaluasi format ini nanti saya akan isi ini ya, akan kemampuan klien untuk memperkenalkan dirinya dengan baik, mengungkapkan pikiran otomatis negatif terhadap diri, terus mengungkapkan perasaan dan perilaku negatif yang timbul akibat pikiran negatif, memilih satu pikiran otomatis negatif untuk dilatih, menyebutkan aspek positif yang dimiliki untuk mengganti pikiran otomatis yang negatif itu, dan melatih satu cara mengatasi pikiran otomatis negatif yang pertama. Jadi nanti ada dari beberapa pikiran negatif yang timbul, hanya satu yang akan dilatih untuk diatasi. Ya, ini ada tanggalnya. Nanti apabila yang 6 item aspek yang dinilai ini jawabannya ya, itu diberi nilai 1. Dan bila pasien atau klien ini bisa mendapatkan nilai di atas 4, dia bisa nanti mengikuti sesi kedua. Tapi kalau kurang dari 3 atau 3, itu pasien akan mengulangi sesi yang pertama ini. Kira-kira gitu nanti untuk sesi yang ini, format evaluasi proses terapi perilaku kognitif ya, CBT sesi 1 pengkajian. Nah, ini ada lembar kerjanya juga, tujuan terapi. Nanti di sini klien akan menuliskan seluruh masalah yang dihadapi, yaitu pikiran-pikiran negatif yang timbul dan tujuan yang ingin dicapainya apa. Nah, terus lembar kerja keduanya ini, nanti setelah tujuan yang dicapainya dia dapat, tindakannya kira-kira apa, itu yang akan dilakukan, yang terpikir sama dia ya. Nah, lalu selanjutnya adalah lembar kerja jadwal aktivitas harian klien. Di sini nanti klien akan menulis namanya dan akan membuat kegiatan hariannya, dan di mana dia bisa melakukan atau mengulang daripada terapi yang sudah dilakukan ini, pengulangan akan hal-hal yang sudah dilakukan tadi. Oke, ini bisa ada kolom di sini, tanggal yang di sini, keterangannya apakah misalnya dia bangun tidur itu dia bisa mandiri atau harus dibangunkan oleh perawat, atau dengan bantuan misalnya ada yang mandi, dia bisa mandi sendiri atau minta dimandikan orang lain gitu. Ketergantungan itu dia tidak mampu melakukannya. Kira-kira seperti ini yang akan dilakukan sama pasiennya. Oke,
Baik, waktu ini kita akan memulai. Silakan Pak Alpriadi, boleh kita mulai. Selamat malam Pak Alpriadi. Apa kabar? Baik. Baik, Bapak masih pakai masker? Saya sudah ini ya. Baiklah, Pak Alpriadi, perkenalkan, saya Suster Esther Suryani Tampu Bolon, boleh dipanggil Esther. Boleh tahu nama Bapak? Nama saya Alpri Palele. Panggilannya? Ya, sering dipanggil Vian atau Pak Alpri juga. Pak Alpri ya, oke. Ya. Baiklah Pak Alpri, saya senang boleh ketemu sama Bapak saat ini ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, untuk saat ini perasaan saya seperti biasa, baik. Tidak ada gangguan apa-apa. Oke. Kira-kira Bapak tahu apa yang akan kita bicarakan sekarang? Ingatkah kira-kira apa? Ya, seperti yang dijelaskan, kita akan berbicara atau saya akan diwawancara mengenai pasca trauma dari kejadian-kejadian yang pernah saya alami. Ya, oke. Benar ya Bapak ya. Dan Bapak perasaannya sekarang gimana? Ya, saat ini masih baik. Cukup nyaman ya? Ya. Kita bisa meneruskan pembicaraan ini ya. Oke. Kira-kira waktu yang kita butuhkan sekitar 30-45 menit. Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Ya? Nah, tujuan daripada pembicaraan kita ini kita akan melakukan terapi kognitif behavior, terapi perilaku kognitif ya. Ini ada 5 sesi. Setiap sesinya itu 30-45 menit atau bisa juga sampai 1 jam. Tapi kita akan usahakan 30-45 menit. Kita akan sesi pertama. Sesi pertama itu adalah tentang pengkajian, asesmen seluruh pikiran-pikiran negatif yang timbul di dalam diri Bapak tentang peristiwa traumatik Bapak yang lalu. Seperti itu. Ya. Jadi nanti kita akan pilih satu pikiran negatif itu yang untuk kita atasi. Nanti kita akan lihat di sini ada lembaran yang bisa Bapak isi nanti ya. Ini buku Bapak nih. Ini bisa nanti Bapak isi sebagai berikut. Pikiran-pikiran negatif itu yang ketemu nanti di sini adalah masalahnya apa, nanti tujuan yang akan dicapai apa, nanti bisa dituliskan di sini. Ini ada nomornya. Tuliskan sebanyak-banyaknya yang ada nanti ya. Nah, nanti ini tindakannya apa, nanti kita akan lihat di berikutnya. Sama ini ada jadwal, nanti akan mengikuti ini jadwal harian pada saat terapi ini selesai. Nanti Bapak bisa melanjutkannya di ruangan Bapak seperti itu. Oke Pak? Ya. Oke, nanti ini Bapak bisa tuliskan di sini. Baiklah Pak Alpriadi, apa yang bisa Bapak ceritakan tentang perasaan Bapak, pikiran Bapak, ataupun perilaku yang Bapak alami sekarang? Itu saya tulis atau bagaimana ya? Bapak boleh ceritakan. Nanti kita terapi ini dengan dilakukan dengan melakukan pertanyaan terhadap perasaan Bapak, pikiran Bapak sama perilaku Bapak. Nanti kita akan mencoba untuk menemukan bersama-sama sesuatu yang Bapak bisa lakukan untuk diri Bapak sendiri. Seperti itu kira-kira. Nah, tentang trauma yang Bapak alami kemarin, kira-kira apa yang paling membuat Bapak tidak nyaman? Mungkin ada sesuatu yang masih Bapak rasakan sekarang tidak nyaman. Ya, jadi sedikit menjelaskan mengenai kenapa saya berada pada kondisi seperti ini, yaitu yang pertama
beberapa tahun yang lalu saya berada dalam situasi yang sangat sulit ya. Kenapa saya bilang sulit? Waktu itu saya diperhadapkan dengan sebuah kejadian, yaitu kerusuhan. Nah, di kejadian itu ada beberapa tindakan-tindakan yang saya lihat langsung dan saya rasakan, dan itu membuat saya merasa takut ya, saya takut, sehingga dengan kejadian-kejadian itu yang menjadi trauma saya. Seperti contoh, saya kalau mendengar suara teriakan-teriakan itu saya teringat ya kejadian-kejadian yang masa lalu. Lalu saya kalau melihat darah ya, saya langsung rasa nggak enak gitu. Kadang saya seperti apa, perasaan itu jadi kayak nafas itu seperti dipacu, jadi kayak ada sesuatu yang membuat saya teringat di masa lalu. Seperti itu. Oke, iya. Berarti apa itu yang Bapak dapatkan, itu pikiran yang mengganggu Bapak tadi itu apa? Ya, apa benar suara ribut gitu? Yang seperti itu, kira-kira suara yang seperti apa yang membuat Bapak mengganggu itu? Dan mengganggu Bapak itu bagaimana? Apa Bapak menjadi tidak nyaman kah? ya. Atau bagaimana gitu kira-kira? Jadi kalau saya dengar suara orang teriak-teriak, itu saya kenakan kejadian yang pernah saya alami akan terjadi lagi gitu. Jadi menghantui seperti itu, kira seperti akan terjadi, akan terjadi kembali ke seperti yang lalu, seperti itu. Iya, pada waktu kerusuhan orang teriak-teriak ya. Okay. Orang-orang marah-marah. Dan ini kan menjadi satu trauma yang cukup mengerikan buat saya. Memang Bapak sampai gimana kalau dengar suara teriakan? Oh, sedikit. Suara teriakan itu teriakan yang bagaimana? Kalau misalnya ibu-ibu yang manggil anaknya kayak gitu, atau teriakan yang bagaimana? Oh, ya. Atau hanya suara teriakan, atau suara kayak apa gitu, kayak petasan, atau suara piring jatuh, atau gimana? Atau semua suara yang ribut atau gimana? Oh, tidak. Jadi suara teriakan yang saya maksud ini adalah suara-suara yang pertama adalah suara-suara amarah, suara-suara amarah, atau suara-suara orang lagi berantem ya, apakah itu berantem antar sesama sahabat ataupun di keluarga ya, itu akan menjadi satu trauma. Lalu suara-suara teriakan yang tidak jelas juga itu merupakan merupakan pemicu juga untuk saya teringat. Maaf Pak, suara teriakan yang tidak jelas itu seperti apa? Ya, seperti satu orang bicara ini, terus ada lagi yang teriak satu orang lagi, tapi saya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan atau apa yang mereka teriakin. Tapi justru karena saya tidak mengerti apa yang di situ yang membuat saya terpicu untuk teringat untuk masa lalu. Oke. Jadi kayak mereka marah-marah gitu, bicara ini bicara itu, saya nggak mengerti, tapi namanya juga marah-marah ya, saya trauma. Ikut marah gitu jadinya, atau jadi bukan atau marah, saya bukan marah, justru saya jadi terasa takut. Saya pikir akan terjadi lagi masalah yang lalu. Oke, takut. Bapak sampai gimana takutnya? Ya, takutnya itu seperti nggak nyaman lagi nanti hidup ini. Ya, jadi kalau terjadi lagi, lalu kita harus gimana itu, kita mau makan apa lagi. Jadi traumanya
eh, buat saya takut tidak mendapatkan kehidupan yang nyaman seperti sekarang ini. Oke, ya, oke. Nah, sedikit. Pada saat Bapak merasa dengar suara yang teriak-teriak itu, apa yang terjadi di diri Bapak? Ada perubahan nggak? Misalnya, jadi jantungnya rasa sesak, nafasnya jadi sesak, jantungnya berdebar kencang, nadinya kencang, atau jadi susah bernafas, ada seperti itu nggak? Nah, justru kalau ada dua hal. Yang pertama, kalau saya lihat dengar orang teriak-teriak itu, saya jadi pusing. Pusing ya? Pusing, ya, kayak nggak tahu apa yang gitu. Terus yang kedua, kalau saya lihat darah, nah itu yang saya sesak nafas. Oh, lihat darah sampai sesak nafas. Iya. Oh ya. Oh gitu. Terus? Ngeri sampai sesak nafas, kayaknya tidak bisa lagi apa ya, merasa nyaman. Jantungnya berdebar-debar ya, gitu nggak? seperti itu. Oh, seperti itu. Ini darah apa aja, Pak? Iya, gitu, darah hewan, darah manusia, darah pokoknya yang berbau, yang berbentuk darah pasti akan saya alami hal itu. Termasuk misalnya darah mimisan. Ya. Apa yang Bapak pikirkan sampai seperti itu? Ya, karena saat itu kan pada saat kerusuhan itu saya melihat langsung kejadian-kejadian yang sangat mengerikan sampai tertumpah darah gitu. Makanya itu kenapa ya, jadi trauma lah pokoknya untuk hal seperti itu karena melihat langsung. Oke, iya ya. Ini berarti masih ada dua hal yang Bapak masih ingat sampai sekarang dan mengganggu ya, bahkan sampai bikin sesak nafas ya. Iya. Yaitu darah dan suara bising. Atau ada lagi nggak, Pak? Kira-kira? Kayaknya ada. Itu aja yang membuat saya sangat Oke, iya. terganggu. Ya, ini ada dua. Bapak bisa tuliskan di sini ya. Yaitu tadi suara bising sama darah. Oke. Ini kan pikiran negatif ya Pak ya yang kita temukan di sini pada wawancara yang pertama, sesi yang pertama ini. Nah, sekarang dari dua ini kira-kira mana yang mau kita atasi yang pertama? Menurut Bapak mana yang kita bisa atasi? Kita hanya pilih satu dulu untuk kita atasi. Ya. Kayaknya karena melihat darah itu jarang, ya suara ini yang sering didengar. Kayaknya perlu suara bising ini dulu yang harus saya bisa normal lagi seperti orang-orang lain. Oke, iya. Yang pertama berarti suara bising ya. Nah, berarti tujuan yang ingin dicapai adalah bisa Bapak tuliskan, yaitu apa yang akan kita dapatkan. Bapak bisa mengatasi ketakutan ya, tadi ya. Ketakutan yang membuat Bapak pusing ya. Bikin pusing, nggak mengerti apa yang akan dilakukan kan ya. Artinya walaupun ada suara, Bapak pengennya itu bisa beradaptasi seperti biasa gitu ya. Nah, seperti itu. Itu mungkin goal kita adalah Bapak tidak merasa takut lagi pada saat mendengar suara-suara. Itu kira-kira gak ya? Iya. Iya, oke. Boleh dituliskan ya. Jadi goalnya menurut Bapak apalah? Bapak yang Bapak harapkan apa? Ya bisa seperti orang lain gitu, normal gitu. Kalau suara bising seperti itu, orang teriak-teriak, anggap aja itu seperti orang-orang yang lagi marahan aja gitu. Oke, bagus sekali. Bapak bisa tuliskan apa yang Bapak ingin kita capai nanti bersama-sama ya. Dari satu pikiran negatif, yaitu tidak bisa mendengar suara ribut-ribut ya. Oke. Ya. Oke, ya. Ini yang satu kita temukan. Di sini di lembar kedua Pak, ada itu yang berikutnya. Nanti kita bisa melakukan apa itu ya. Coba lihat lembar yang kedua. Bapak bisa tuliskan di sini. Nah, ini.
tindakannya kira-kira apa yang bisa kita lakukan, yang Bapak bisa lakukan untuk mengatasi pikiran negatif itu pada saat itu muncul. Tadi ini masalahnya tuliskan lagi di sini satu, yaitu suara ribut ya, suara berantem. Suara ribut. Terus tindakan ya. Ini tujuan yang ingin dicapai itu apa? Bapak bisa tuliskan beberapa seperti yang tadi. Merasa normal seperti orang lain mendengar suara teriakan. Terus tindakan apa ya? Oke, sedikit. Kalau suara teriakan itu kan teriakan dari orang lain, kira-kira kita bisa tutup nggak? Bisa nggak kita halangin orang lain berteriak? Kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, ini kita sudah berbicara tadi bahwa teriakan itu suara ya, suara saat ini. Kalau seandainya Bapak mendengar teriakan sekarang nih, saat ini, menurut Bapak kira-kira apa yang Bapak lakukan supaya Bapak bisa tetap tegar, normal? Ya, saya sih mulai mencoba kalau ada teriakan gitu, pergi ke keluarga atau istri atau anak, tanya itu ada apa. Jadi pengen tahu gitu apa gitu. Jadi kalau sudah tahu akibat teriakan-teriakan itu membuat saya lebih lebih nyaman bahwa oh ternyata itu sumber masalahnya, bukan kerusuhan yang lalu akan datang lagi gitu. Oh, itu yang Bapak temukan ya? Iya. Oke, bagus sekali. Terus apalagi berarti ini bertanya ke orang lain yang ada di dekat Bapak gitu ya, bisa ke istri, bisa ke anak. Kalau istrinya atau anaknya nggak ada, tapi kedengaran ada suara teriakan mungkin di pasar atau di mana atau di tempat mana lah Bapak berada, itu apa yang akan Bapak lakukan kira-kira? Ya itu, sampai saat ini saya masih bingung apa yang harus dilakukan kalau kasusnya seperti itu. Ya karena sebagai orang Kristen ya saya hanya berdoa. Oke, berdoa ya. Kira-kira itu kan tadi Bapak bilang sampai pusing ya. Kalau pusing itu biasanya berhubungan dengan persediaan oksigen ke otak, ya, ke otak, peredaran darah yang membawa oksigen ke otak. Nah, itu untuk mengatasi itu bisa dengan tarik nafas dalam, Pak. Contohnya seperti ini. Lagi. Sampai perut ini lagi. Sampai 5 kali, 2 kali lagi. Kira-kira gimana? Ada perubahan rasanya? Ya, sangat membantu. Nah, kalau kira-kira itu kurang, Bapak bisa ulangin lagi. Karena pada saat ini kan suasana tenang nih. Tapi ingat, pada saat Bapak rasa pusing itu, lakukanlah itu sebanyak yang Bapak bisa. Seperti itu. Ya. Tanya sambil Bapak berdoa, sambil melakukan itu. Nah, itu suatu teknik yang bisa dicoba mungkin. Tadi Bapak sudah rasakan juga kan? Nah, terus mungkin nggak menurut Bapak nih, tadi kalau di rumah ada istri ada anak, kalau kira-kira nggak ada keluarga tapi ada suara keributan, siapa kira-kira yang bisa Bapak bertanya untuk klarifikasi ada apa? Karena kan pikiran Bapak tadi bilang itu Bapak berpikirnya itu masa lalu itu ya, yang kerusuhan itu kan. Nah, kira-kira saat ini mungkin nggak kerusuhan yang lalu itu terjadi lagi saat ini menurut Bapak tuh? Dan Bapak berada di tempat yang sama tidak?
Iya ya, kalau saya pikir-pikir ya untuk saat ini eh, ya enggak lah ya. Bapak Enggak. berada di tempat yang sama dengan kerusuhan yang lalu nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Suasana budaya di sana sama di sini kira-kira sama nggak? Atau mungkin suasana lingkungan, orang-orang yang Bapak temuin? Ya sedang enggak, karena sudah lebih nyaman di tempat ini. Nah, gitu ya. Jadi sekarang Bapak mau katakan bahwa Bapak udah bisa membedakan atau bagaimana nih? Udah bisa menemukan satu pikiran untuk mengatasi pikiran negatif tentang suara-suara itu. Bahwa kalau ada suara teriakan, tadi kan Bapak persepsinya itu kerusuhan yang lalu kan ya? Iya. Nah, kalau sekarang itu kira-kira gimana? Udah bisa temukan nih? Iya, benar juga. Tuh, jadi nggak ada tempat kita mau bertanya, tapi mungkin diolah sendiri dalam pikiran ya, bahwa saya bukan berada di tempat yang seperti dulu, tempat kerusuhan. Ya mungkin itu yang saya bisa dapat. Terus kira-kira apa lagi? Kalau istrinya nggak ada, anaknya nggak ada, karena mungkin saja ada kerusuhan pencopetan atau apa seperti itu kan, tapi bukan peristiwa seperti sampai penumpahan darah yang Bapak alami yang lalu kan? Karena kan otomatis mungkin orang-orang di sekitar kan pasti ada mungkin ya yang bisa dipertanyakan. Kira-kira begitu nggak ya? Orang-orang sekitar kira-kira mau nggak membantu Bapak untuk mengklarifikasi apa yang terjadi saat ini, gitu? Ya mungkin juga saya akan lakukan hal itu, tanya ke orang-orang yang ada di sekitar. Oke, iya, oke Pak, bagus sekali. Jadi bisa Bapak tuliskan sekarang apa yang akan Bapak lakukan. Apa itu? Bertanya kepada orang di sekitar saya mengenai apa yang sedang terjadi. Apalagi? Ya tadi bertanya kepada keluarga, istri atau anak. Menarik napas. Ini bagus sekali. Nafas Sebanyak. Nafas dalam, ya. Iya, nafas dalam. Nafas dalam. Sebanyak mungkin. Lagi ya. Yang tadi sudah kita omongin apa lagi tuh? Di pikiran Bapak itu tadi apa tuh? Suasana sekarang ini sama suasana pada saat yang Bapak alamin itu. Berpikir positif ya. Apa yang Bapak bisa pikirkan itu apa? Positifnya apa? Bahwa tidak, saya bukan berada di tempat yang sama seperti dulu. Keren Bapak, Ya. bagus sekali, ya. Iya. Iya. Saya bukan. Berarti pikirannya ya, pikirannya yang difokuskan bahwa Bapak tidak berada di tempat yang dulu itu lagi, seperti itu kan? Iya. Jadi pikirannya yang dikuatkan gitu. Iya. Ya kan? Nah, terus ada lagi nggak tindakan di pikiran Bapak yang Bapak bisa lakukan gitu apa? Saya boleh minta tisu? Silakan. Atau Bapak mau minum? Ya, saya baru minum juga. Gak apa-apa. Oke. Nah. Ini mengganggu Bapak? Enggak. Enggak ya? Oke. Kira-kira apa lagi Pak pikiran-pikiran yang bisa menguatkan Bapak tentang peristiwa yang lalu, peristiwa saat ini, tentang suara-suara itu, suara teriakan, suara keributan gitu. Ya. Yang saat ini tadi suasananya Bapak sudah nggak berada di tempat itu lagi. Dari segi
apa kebudayaan, atau mungkin ada nggak hal-hal yang menyangkut hukum, kira-kira pelaku pada saat itu masih berkeliaran kah atau bagaimanakah? Ada tindakan-tindakan daripada aparat nggak yang bisa memberikan rasa nyaman kepada Bapak sekarang ini seperti itu? Ada nggak yang terpikir sama Bapak? Ya, untuk saat ini saya justru terbuka pemikirannya bahwa ya ada yang bisa menolong selain kita, yaitu aparat keamanan kan. Oke. Aparat keamanan. Jadi dalam arti apa itu maksudnya? Ini kan tadi pikiran tentang suara teriakan. Masa kita bagaimana itu maksudnya? Apa kita ke aparat keamanan kalau ada suara teriakan gitu? Bukan sih, maksudnya kalau ada suara-suara teriakan seperti itu, ya kembali lagi di pikiran itu bahwa jangan takut itu ya. Tuh, kalaupun itu suara itu mengganggu dan memang jelas terlihat, ya mungkin kita ingat bahwa ada aparat yang bisa membantu. Karena kan kalau saya trauma kayak gini, saya justru berpikir saya sendiri yang harus harus menghadapi. Inilah yang kita lakukan, ya. Ini yang kita lakukan sekarang. Oke, bagus sekali. Berarti itu bisa Bapak tuliskan lagi tindakannya. Salam satu tindakan. Nah, tuliskan itu lagi. Apa itu? Apa pengetahuan Bapak tentang peristiwa yang lalu sudah ditangani sama aparat itu memberi rasa nyaman gak sekarang? Artinya pelaku-pelaku yang membuat kerusuhan pada zaman Bapak itu sudah diselesaikan sama aparat keamanan, itu memberi rasa nyaman gak sekarang? Iya, sudah sangat. Nah, berarti di situ tindakannya apa? Berpikir itu tadi lagi. Apa Bapak bilang tadi berpikir positif menurut Bapak itu teh? Iya. Nah, itu. Positif bahwa ada aparat keamanan yang bisa melindungi. Oke, ya. Oke, kira-kira ada nggak lagi tindakan yang masih kurang di situ Pak yang Bapak bisa lakukan nanti? Tadi Bapak bilang yang pertama itu kayaknya ada apa tuh? Apa ya? Coba kira-kira apa? Saya lupa. Apa ya? Yang awal-awal Bapak bilang tadi, Bapak hanya bisa berdoa. Itu kira-kira itu bisa membantu? Ya, Ya, sangat bisa membantu. ya, berarti itu tindakannya ya. Oh, baik Pak. Ini lumayan nih kita sudah lihat di sini ya. Ada beberapa ini tindakan yang Bapak bisa lakukan. 8 ya. Itu sudah lumayan banyak Pak ya. Oke, baik Pak. Ini sudah kita selesai untuk menentukan ini ya. Kira-kira Bapak bisa ulangi nggak lagi apa pikiran negatif yang Bapak temukan satu itu dan bagaimana cara mengatasinya? Tujuannya apa? Bagaimana cara mengatasinya, tindakannya? Oh, saya sebutkan ya. Kita ulangin lagi. Nah, jadi masalah yang saya hadapi yaitu kalau mendengar suara teriakan atau suara-suara gaduh, saya langsung trauma dengan kejadian-kejadian di masa lalu, yaitu di masa waktu kerusuhan. Nah, saya sih punya tujuan bahwa dengan trauma ini saya bisa mengikuti atau dibantu oleh ibu untuk terapi, untuk bisa normal kembali, supaya bisa punya pemikiran yang sama seperti orang lain, bahwa tidak seperti yang dipikirkan, bahwa kerusuhan itu tidak akan terjadi lagi.
Nah, tindakan-tindakan yang saya harus buat untuk bisa menjadi orang yang normal kembali seperti orang biasa, seperti orang yang lainnya, yaitu diantaranya ya, saya harus pada saat mendengarkan tarikan seperti itu, saya harus bertanya kepada orang sekitar saya, baik itu kepada keluarga, anak, istri, atau orang yang dekat di situ, untuk mengklarifikasi ada apa itu. Yang berikut yaitu saya pada saat mendengar hal tersebut, yang saya lakukannya juga adalah menarik nafas, ya, menarik nafas, ya, sehingga saya bisa lebih nyaman sedikit ya dengan menarik nafas. Lalu nafas dalam ya, menarik nafas dalam. Terus saya mulai mengolah atau berpikir secara positif bahwa ada aparat keamanan yang bisa membantu bila mana terjadi hal-hal yang serupa seperti kerusuhan. Terus di sini saya bisa lihat bahwa tindakan atau perilaku yang baik lah, artinya di sini saya bisa melihat bahwa untuk bisa meminimalis akan trauma saya, yaitu saya berdoa. Ya, Berdoa seperti itu. ya, oke. Bagus sekali ya Pak ya. Ini kita sudah sampai ke waktunya, ini sudah mendekati 40 menit ya, 40 menit. Jadi dari persiapan sudah mendekati ini ya, waktu sudah mau selesai. Bagus sekali. Ini kita evaluasi tadi itu kan, kalau Bapak bisa mendapatkan nilai di atas 4, kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Dan ini kita lihat tanggal sekarang ini tanggal 16 ya, 16 Juli 2022. Nah, ini Bapak bisa memperkenalkan diri dengan baik, ada nilai 1, mengungkapkan pikiran negatif 1, mengungkapkan perilaku perasaan negatif yang timbul akibat pikiran negatif tadi itu ada sampai pusing ya, itu 1 bisa. Dan bisa memilih pikiran otomatis negatif untuk dilatih, yaitu tentang suara-suara. Bagus sekali. Dan menyebutkan aspek positif yang dimiliki untuk mengganti pikiran positif, itu tadi ada 8 cara ya Bapak ya. Ini bagus sekali. Dan melatih cara 1 cara mengatasi pikiran otomatis negatif yang pertama. Ini ada. Nah, Bapak ini ada nilainya 6. Selamat Pak ya. Kita bisa melanjutkan nanti ke sesi berikutnya, ke sesi kedua tentang mengatasi pikiran negatif yang lainnya yang sudah disebutkan tadi. Di samping Bapak bisa cari lagi, kita akan gali lagi pikiran-pikiran negatif yang ada, mungkin masih ada di pikiran Bapak nanti ya. Nah, jadi ini untuk sesi yang pertama ini cukup selesai. Tugasnya Bapak, kita akan pertemuan lagi besok sesi kedua, sambil Bapak isi ini yang lembaran kerja ya. Lembaran kerja ini nanti Bapak isi kira-kira kegiatan apa yang Bapak bisa lakukan sehari-hari di sini. Bapak tulis nama, isi, dan Bapak kasih jadwal waktu untuk mengulangi yang sudah kita lakukan tadi sesi pertama ini. Bapak bisa pikirkan lagi apakah masih ada pikiran-pikiran negatif yang muncul seperti itu. Ya. Bapak tuliskan lagi di sini, nanti di sesi 2 semuanya Bapak tuliskan. Semuanya yang ada tuliskan, nanti kita akan ceritakan untuk berikutnya. Itu waktunya sekitar 30 sampai 45 menit lagi, atau bisa sampai 1 jam. Tempatnya di sini lagi. Oke, Pak? Bisa seperti itu ya? Oke, selamat malam, selamat istirahat. Ya, malam. Baik, Mem. Sorry, ini tadi kita belum menerangkan bahwa klien ini yang PTSD
di mana pada waktu suatu peristiwa kerusuhan secara sosial yang terjadi di tahun 1900 akhir, sekitar tahun 2000-an awal ya, itu peristiwa yang ada di provinsi Sulawesi. Kita kira-kira seperti itu, Mem. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati.